Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum ke-7 data mining. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan mempunyai kelas label dan kelas target. Untuk algoritmanya sendiri, ada beberapa algoritma dalam klasifikasi seperti KNN, naive Bayes, C45, decision tree atau pohon keputusan. Dan kali ini kita menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Untuk pengujiannya sendiri kita menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi datanya. Nah, untuk data set yang digunakan kita masih menggunakan data alumni. Seperti pada proses clustering sebelumnya, kita melalui proses pembersihan data, seleksi data, dan transformasi data. Setelah itu baru masuk ke proses klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasi ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu untuk menampilkan gambar, kita menggunakan import image. Terus import inputer itu untuk melengkapi nilai-nilai yang hilang atau yang none. Terus import tree itu untuk decision tree-nya. Terus ada check call, ada trend test split, dan confusion matrix. Nah, untuk data trend-nya atau data trainingnya kita menggunakan NIM, umur, IPK, masa studi, masa tunggu, gaji, dan TOEFL. Nah, ini untuk transformasi dari masa tunggu. Kita menentukan masa tunggu itu termasuk lama, sedang, atau cepat. Setelah itu, nah untuk Y ini itu untuk menentukan kolom yang digunakan sebagai kelas target atau kelas labelnya. Setelah itu menentukan kolom apa saja yang digunakan sebagai fitur-fiturnya. Nah, di sini kita menggunakan IPK, TOEFL, masa studi, dan umur. Setelah itu ke inputer. Nah, inputer tadi kan seperti yang udah saya bilang melengkapi nilai-nilai yang hilang atau yang none. Jadi jika dari data kalian ada yang none atau ada yang hilang, maka nanti akan dilengkapi dengan nilai rata-rata dari data tersebut. Misalkan tadi IPK ada nilai yang kosong, atau ada nilai yang hilang atau yang none, maka nanti akan diisi dengan rata-rata dari semua IPK itu. Setelah itu, nah ini untuk menentukan data training dan data testingnya. Di sini contohnya itu data testingnya kita gunakan 0,4, jadi 40% data testing, selebihnya berarti 60% untuk data trainingnya. Setelah itu langsung ke proses decision tree-nya. Setelah itu langsung ke, nah ini untuk memvisualisasi decision tree-nya ke dalam bentuk graph. Di sini menggunakan aplikasi yang bernama Graphviz. Graphviz itu untuk memvisualisasi ke graph. Nah, ekstensinya itu berupa dot. Jika kalian belum mempunyai Graphviz, maka bisa install terlebih dahulu. Jika udah terinstall, maka berikutnya itu melakukan pengaturan pada patch yang ada di sistem operasi kalian. Nah, setelah itu check call. Jadi di sini kan untuk graph-nya itu kan misalkan namanya itu graph tree dot. Itu untuk memvisualisasikan ke dalam bentuk gambar biar kalian tuh mudah membacanya, maka diganti ke dalam bentuk PNG. Jadi dari ekstensi dot ke PNG. Nah, ini untuk namanya berupa graph tree. Nah, untuk pemanggilan dari graph tree-nya yang berupa image. Nah, tuh. Setelah itu, nah untuk pengujiannya kita menggunakan confusion matrix. Nah, ini untuk visualisasi dari confusion matrix-nya. Jadi di sini ada prediksi dan aktualnya. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Nah, setelah itu
Nah, ini untuk hasil precision recall-nya. Untuk nilai cepat, sedang, dan lama. Nah, ini untuk average atau rata-rata dari precision recall-nya, ada F-measure-nya atau F-score-nya. Nah, ini untuk akurasi skor dari data training dan data testing-nya. Nah, sekian praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca modulnya. Di dalam modul itu udah ada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.